Halo bro. Yuk. Iya ya alay nih. Bro lo tahu kan? Kalau Black Engine nih super grupnya pengen buat tour nih. Iya yang baru itu loh. Savocation. Ini mau bentar lagi nih mau tour. Iya. Yang sama rapper itu loh. Lil Alilu. Iya iya iya. Bro, ini urgent banget nih. Doi kecelakaan bro. Dan sampai sekarang gue dengar dari manajernya ini dia belum sadar bro. Tapi gimana pun pokoknya tour harus tetap jalan. Iya iya iya. Itu dia makanya gue nelpon lo. Karena gue pikir lo orang yang paling tepat lah. Bantu gue lah ya. Gue tunggu lo sore ini ya di studio ya. Oke. Thank you bro. Aduh. Pi, lanjut obrolan yang tadi gue udah sempet telepon lo ya. Thank you nih lo udah mau nyempetin untuk datang ke sini. Dan lo lihat tadi di luar juga lumayan banyak kan orang kan untuk ngisi slot. Karena gue lagi pengen buat tour Pi. Oke. Dan tour ini sendiri gue buat karena gue buat project nih. Oke. Project yang gue buat ini nih super group nih ya. Kenapa gue tadi kontak lo? Jadi ada salah satu rapper gue nih. Ini kecelakaan men. Oh shit. Jadi ini gue buat super group, gue buat nama yaitu Savocation. Savocation. Gue nggak mau dibilang nggak profesional Pi. Oke. Memang sih ya yang namanya musibah kita nggak ada yang tahu Pi. Betul. Rap gue ini mungkin lo kenal. Siapa tuh? Namanya dia ini kalau teman-teman manggil biasanya Lil Alilu. Lil Alilu, oke. Gue manggil dia si Lil Alilu. Cadel emang dia rapper lu ya? Agak-agak cadel gitu juga sih. English. Karena dia memang dia seorang solois juga karena belakangnya tuh Lu berarti ya Lu. Lil Alilu. Gak nyampe gue, keren. Nah, sebelumnya sorry nih Pi ya. Kita temen tapi gue kalau untuk dalam tour ini sendiri ini kan ini mega tour nih Pi, bukan mega mendung. Kalau mega mendung mungkin deket durasinya dari sini ya. Oke. Mega mendung. Ini mega tour nih. Ini mega tour nih. Karena titiknya banyak. Titiknya banyak. Oh. Jadi gue nggak pengen Savocation ini sembarangan. Oh keren. Savocation akan mega Savocation. tour. Kenapa gue sebut Savocation itu sendiri? Karena nih gue berada di Black Engine memang ada di Jalan Sawo. Keren. Filosofi dari buah sawo itu sendiri, buahnya warna coklat, terlihat mentah, tapi sebenarnya manis. Keren. Kalau itu buah ternyata masih benar-benar mentah, tetap manis, asal ditambahin gula. Ini gue udah megang CV lo ya, Pi ya. Oke. Lo tau lah ya, udah sering lah lo ya tur-tur kayak begini. Iyalah. Lo sering tur ini biasanya lo sendirian atau lo biasanya digandeng dengan beberapa teman-teman. Biasanya kalau hip hop itu kan kadang ada yang sendiri, terus ada yang duo ya kan. Kayak yang gue kenal tuh ada beberapa teman-teman hip hop yang lain juga tuh ada dia berlima dan lain-lain. Kalau sendiri lo biasanya gimana? Kalau Gua sama teman-teman saya sih waktu pas kemarin rilis album Harimau Sumatera kita tur jalan sendiri sih. jalan sendiri. Karena kalau rame-rame namanya study tour. Iya Kalau sih. tour gue sendiri. Ini kita ngomongin masa pandemi juga loh. Agak-agak ribet juga kan. Selain dari birokrasi, terus untuk perjalanan segala macam itu Protokol harus juga butuh tuh ya. protokol kesehatan juga loh Pi. Dan gue ini makanya ini di mega tour gue ini nggak sembarangan. Oke. Besar banget nih ya. Planningnya ini, titik demi titiknya ini udah kita planning ini dari setahun yang lalu juga. Ya nggak mungkin lah kita planningnya itu dari 10 tahun, itu bohong namanya kan, gitu. Ya, gue coba pengen tanya-tanya nih Pi ya. Sabi dong. Yang pertama mungkin gue simpel ya. Lo tanda tangan di KTP lo, biasanya kan orang kalau tanda tangan gitu, signature gitu cuman set gitu kan. Ya. Ini lo tulisan corn. Yoi.
Itu benar? Yoi, benar. Itu dibuat-buat atau gimana? Enggak sih, itu tantangan gue dari SMP karena emang gue cinta mati aja sama band itu pada era itu sampai sekarang. Jadi kayak gua waktu itu belum bisa tanda tangan, tapi ada teman gue yang jago bikin tanda tangan, gue kasih tahu, bisa bikin gue tanda tangan nggak? Tapi jangan pakai nama Upi, pakai nama Korn. Itu yang bikinin namanya Dita, dan gue pakai tanda tangan sampai sekarang. Di KTP, di buku nikah, di SIM, segala macam, di kontrak, Korn. Dari SMP ya? Dari SMP sebelum 17 gue udah pakai tanda tangan itu. Korn. KORN, keren orangnya nih. Oke. Kan? Korn, keren orangnya nih. Udah pernah nonton konser secara live? Udah pak, nangis pak. Live langsung ke dia? Di PRJ pak nontonnya pak. Oke. Uang sekolah 2 bulan saya ambil tuh pak. Tapi maaf banget nih lah sebelumnya, gue nggak pernah nih untuk ikut satu project harus diinterview seperti ini nih. Ini kalau bukan karena lu dan Black Angel sih gue nggak mau nih. Karena memang gue udah denger gaungnya Saucation nih. Oke lah, boleh lah. Pertama kalinya gue diinterview untuk sebuah tour nih. Sorry, bisa lihat KTP lo? Dompet saya di luar lagi mas. Dompet tuh di luar, tapi lo berani ngiyakinin? Berani. Saya 100% berani. Korn ya? Korn. Di KTP? KTP, SIM, NPWP, Oke. paspor, Korn. buku nikah, Korn. Buku nikah Korn ya? Saya bisa garanti itu. Super grup ini sendiri, Ya. kita mulai dari nantinya lintas Jawa sampai dengan Sumatera. Oke. Dari lintas Sumatera, baru kita coba seberang. Gitu loh. Seberang mana nih? Dari Sumatera Barat ke Sumatera yang lainnya gitu loh. Seberang doang gitu. Oke, sorry. Jadi kan ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara Benar, gitu. juga, benar. Sumut, Salah saya. Sumbar. Harapan saya tuh ke negara lain tadi gitu. Akan ya tapi ya. Sun. Sun. Ya kita lihat progresnya ini, tapi nggak usah khawatir. Jangan Kalau harapan nanti- kita dulu nih. Jangan harapan kita. Oke, siap. Gitu loh. Harapan UPI dulu aja. Boleh, siap. Oke. Kenapa sih lo nggak buat coba love rule something misal gitu kan? Nggak cash rule everything around me. Kalau casual everything around me kan itu kan kayak apa ya? Kayak sudut pandang yang tanpa sadar terjadi di masyarakat kita lah ya. Oke. Maksudnya kita kalau ketemu orang, ada beberapa kalangan orang yang nilai lu siapa, lu punya apa, followers lu berapa gitu. Tanpa sadar kan itu sudut pandang krim gitu. Oke. Casual everything around me. Sebenarnya gue nyebut itu adalah sebagai kalimat satir aja sih sebenarnya, bahwa masyarakat kita sudah berubah jadi masyarakat yang sedemikian itunya gitu. Oke. Nah gitu. Jadi kalau masalah keluarga ya, gue selalu punya mindset bahwa ya gue mungkin dulu gagal jadi anak yang baik ya. Tapi gue nggak mau sih gagal jadi ayah yang baik, men. Itu kenapa gue kalau buat keluarga ya udah, karena temen ada bekasnya, kalau keluarga nggak ada bekasnya, men. Oke. Itu sih. Itu yang ngebuat prinsip lo semakin Yes. semakin lo bisa kebuka ya. Yes. Jadi ketika lo di hadapan ribuan orang, lo merasa ya lo as a tuan 13 ya. Yep. Ketika lo berada di rumah, Switch. Ya gue bapaknya anak-anak, suaminya orang gue. Harus, men. Gue harus bisa balance itu kan. by the way gue pengen ngucapin selamat juga ya, lo punya anak yang udah paketan yang orang tunggu-tunggu ya. Wis, terima kasih. Cewek cowok ya. Yoi. Si King ya. King. Oke. Terima kasih. Nanti boleh saya bawa tur keluarga saya. Paling kita kasih voucher untuk tur kebun binatang dulu aja. Oh, oke, Karena siap. jaraknya deket-deket dulu. Thank you Black Angel. Gitu. Atau keliling Indonesia saya akan kasih. Ah, keren. Tapi miniatur melalui taman mini dulu. Oke, brengsek. Gitu ya. By the way kalau lo sendiri, Heeh. siapa favorit musik cadas di Indonesia? Justru gue kan sebelum nge-rap kan, ya gue bawainnya Korn kan, ngeband dulu kan. Oke. Pada era itu kan Nu metal tuh lagi hip banget. Iya, nu metal terus Coil nongol. Jadi gue kalau ditanya best to gue mungkin sekarang ya Coil sama BK kali ya. Coil, Sama Burger Kill. Burger kali. Kill. Iya. Pak Alay bisa jangan dimainin, saya jadi agak tertekan kalau dengar suara itu. ini kode. Oh, oke. Jadi bullpen ini nggak sembarang bullpen. Bullpen ini sakti. Oke. Ketika saya udah tanda tangan, semua akan bergerak. God damn, boleh. Tapi ini bullpen. Ketika saya coret-coret dia nggak bakal bisa. Dipencet dulu, sorry. Ya karena saya belum pencet. Oke. Lo belum sempet kan bikin tour album ya? Tur album udah. Tur album udah ya? Tur album udah. Oke. Tur album udah 2019, tapi harusnya 2020 gue karena namanya album Harimau Sumatera.
Tadi 2020 awal tuh kita sudah punya plan, udah mulai titikin, udah mulai mapping, udah mulai budgeting. Kita mau bawa pulang album ini ke Sumatera tadinya. Tapi tiba-tiba pandemi datang dan ya udah itu mesti dipospon sampai sekarang. Gue lihat lo kan orang yang sangat concern ya akan lingkungan ya. Ya. Kita ngomong harimau yang lo angkat, terus ada juga teman-teman yang mengangkat seperti orang hutan. Ya. Kenapa lo nggak ngangkat dimulai dari yang kecil, yang ada di dekat lo dulu? Kayak misalnya kucing kampung yang dianiaya. Oke. Jadi waktu gue ngomongin harimau lah, gue bukan ngomongin tentang seekor harimau, tapi lebih kepada fungsinya dia. Ternyata harimau itu penyeimbang. Benar. Dia puncak rantai makanan. Waktu dia nggak ada, ini ekosistem berantakan. Benar. Mangsanya dia kayak babi, rusa, akhirnya bertambah banyak. Pohon habis dimakan mereka. Akhirnya begitu itu habis turun ke lahan petani, jadinya hama. Jadi impactnya itu bukan cuma harimau Sumatera doang. Waktu gua ngomongin harimau Sumatera, gua ngomongin keseimbangan, gua ngomongin hutan, gua ngomongin ekosistem. Jadi harimau Sumatera tuh lebih dari sekedar binatang. Dia penyeimbang. Itu kenapa gua mau orang-orang buka mata sama isu ini. Itu kenapa gua angkat isu harimau Sumatera, bukan kucing kampung itu sih. Berarti lo itu menggambarkan kepedulian akan ekosistem keseluruhan ya. Nah, ini nanti tur ini akan makan waktu nih, Pi. Oke. Makan waktu ya kan. Gue pengen nanya kesiapan lo nih. Lo punya tim yang namanya Westwell. Ya, betul. Ya. Westwell itu apa sih, Pi? Westwell tuh basicnya tongkrongan ya, tongkrongan terus memang dari awal gue bermusik jadi kayak tim produksi, bantuin gue bikin artwork, musik video, bantuin mixing gitu kan, awalnya kayak tongkrongan. Terus gue mulai coba sign ke label tapi ditolakin. Mereka ada tuh dengerin, tahu ceritanya. Jadi sampai satu titik kayak anjing, kita jalan sendirian bisa kali. Udah akhirnya Westwell jadi manajemen, sekarang jadi record label. Ya udah akhirnya kita berdiri sendiri aja sih sekarang. Jadi kalau tanya Westwell apa, tapi jawaban gue pasti Westwell ya keluarga sih. Oke. Yoi. Membuat yang namanya kehebatan yang lo punya, kesuksesan yang lo punya itu nggak lepas dari yang Westwell ini, yang dari tongkrongan Jelas, jadi keluarga ya. Jelas men, gue nggak bakal ada di titik manapun kalau gue nggak punya mereka sih. Terus kan gue lihat lo ini udah mulai kayaknya berinovasi terus nih, sama seperti halnya musisi-musisi lain, berdagang dan lain-lain, ya kan? Gua ngelihat di sini ada Westwell Coffee. Oke, siap. Ini baru banget nih. Baru sebulan ya. Oke. Baru sebulan. Punya lo atau kolektif? Punya kantor. Jadi kayak gimana caranya nih uang kita nih nggak ke hal yang sia-sia lah. Jadi kayak gaji kita tahan, fee kita kumpulin, uang kas kita besarin. Begitu dapat nih jadiin apa ya? Biar jadi side business lain yang bisa berkembang, biar musiknya jalan, tapi ada satu income juga yang bisa terus jalan gitu. Nah, udah akhirnya kita bikin F&B. Tapi yang paling bener sih sebenarnya begitu pandemi kan kayak euforia kopi tuh meningkat ya. Saya semuanya ternyata basicnya suka ngopi dan memang kayak ya udah minuman harian ya. Ya udahlah, cari teman yang ngerti, kita jalanin sistemnya, ya udah bikin kopi. Sebenarnya bikin kopi lebih kayak biar kita punya satu spot lagi di mana teman-teman kalau mau ketemu tuh kita ada di situ. Karena kalau di kantor kan kita kerja. Kalau ada teman-teman datang kita nggak bakal bisa gerak tuh. Tapi kalau di kopi memang tempat buat kita hospitality-nya lah, sosialisasi sama siapapun yang datang ya kita di situ. Terus apa yang beda Westwell Coffee sama coffee shop lainnya? Kita paling hip hop. Paling hip hop ya. Kalau rasa boleh diadu lah. Kopi maksudnya kopi nggak jauh beda lah, semua rasa hampir ya tipis-tipis lah. Ya bedanya nggak jauh gitu kan. Tapi kalau masalah ya nggak, kita paling hip hop aja. Kita paling ambience-nya begitu lu masuk lu tahu ini street culture-nya berasa ya. Begitu lu masuk udah ada graffiti bujangan urban. Begitu lo masuk udah ada lagu-lagu hip hop. Ya udah kita pengen punya satu spot yang emang begitu orang masuk tahu oh ambience Westwell tuh kayak gini. Rasanya tuh kalau di Westwell tuh oh ini nih Westwell nih. Itu yang kita kasih sih. Jadi yang membedakan Westwell Coffee itu selain vibe ya. Kalian ini yaitu paling hip hop ya. Keren. Dan paling keren. Ada jargon kalau apa? Kalau ke West jangan lupa well. Jangan lupa well. Itu kan capek juga Pak. Tiap ngobrol tuh yang keren anak-anak Jaksel mulu, capek. Iya. Jadi kita ini teman-teman di Barat mau kudeta. Oke. Jadi kita mau bikin gede Jakarta Barat, biar nanti kalau orang mau keren, nggak usah ke Jaksel, ke Jakarta Barat. Oke, tapi bukan kudeta bandnya si
Prasetyo itu bukan beda ya. Bebek sama kuda beda. Iya. Terus lo ada juga nih yang namanya bar fight. Bar fight Yang dibuat oleh Westwell. Ini produktivitas kalian nih, kreativitasnya gokil nih kalau. Nah, banyak waktu luang. Oke. Ini udah berjalan ya? Udah, ini udah season kedua. Ini udah Season kedua. Season pertama kita buat di sebenarnya ini kita udah planningin dari 2019 akhir. Kita mau bikin offline, tapi pandemi datang lagi-lagi. Kita harus adaptasi, harus putar otak. Terciptalah Bar Fight from Home akhirnya. Season 1 ada 250 submission. Start awal di pandemi ya? Start awal di pandemi, hadiahnya 5 juta. Udah gitu selesai, dan baru ini kita lagi bikin Bar Fight season 2. Hadiahnya ada 10 juta, ada 4 babak, dan ada 380 submission sih. Jadi kayak gue ngeliat memang, ya hip hop kan memang di musik ya, platform musik, tapi ada unsur kompetitif yang apinya harus dijaga terus gitu. Makanya hip hop tuh butuh platform kayak gini tuh buat menyalurkan, karena apalagi nggak ada panggung kan. Jadi kita butuh satu platform untuk berkompetisi. In a good way ya, bukan main kayak jagoan apa gue nih, enggak, tapi biar tetap jaga apinya tetap nyala. Udah akhirnya gue sama teman-teman Westwell kita kerjasama juga sama Jakarta Sneaker Day udah 2 kali. Udah akhirnya kita bikin bar fight sih. Mudah-mudahan nanti begitu pandemi ini selesai kita bisa bikin on groundnya sih. Wacana-wacananya liar banget ini buat tim Westwell ya. Yes. Ini jangan-jangan nanti gue buat tour nih, lo nanti akan mengkoreksi gue, lo bisa buat tour lebih gede dari gue lah gitu. Gue ngeri ke situ nih. Kolaborasi adalah investasi paling mahal saat ini. Jadi semua ide orang bisa punya, tapi kan gak semua orang punya nyali buat jalanin. Kalau gue punya teman buat berjuang bareng-bareng, ngapain gue cepet-cepet sendirian? Iya toh? Dengan banyak kepala tujuan jadi lebih dekat. Berarti lo dalam hidup nggak men, gue anak gang, lo anak gang, kita paham etika tongkrongan. Jangan nyalip orang lain, jangan ngambil rezeki orang lain, itu paling saklek. Sama kalau lewat jangan lupa permisi. Siap. Udah, apalagi beres. Kalau di gang. Bener. Sama jangan ngikat ke atas, karena banyak tai kucing di bawah. Iya, bener. Jadi jangan sombong, jangan gini nih, jangan. Kolaborasi dalam hidup ya. Betul. Apapun. Harus bersinergi. Harus bersinergi, karena kita manusia makhluk sosial kan. Pi, gue rasa cukup nih, karena banyak banget. Ini mungkin lo tadi gua hubungin. Pas gue masuk sih banyak sih di luar. Masuk banyak banget. Tadi gua tanya sama security di bawah. Lo tadi di tes web juga ya? Tes web juga. Terus suruh pusat pakai lidah juga? Benar. Tadi gue lihat ada sekitar 80 orang lah yang ngantri di bawah. Ada baik sih, suruh balik sih. Karena rapper banyak mungkin, tapi gue yang paling bagus, men. Lo merasa dan lo yakin lo yang paling bagus ya? Best of the best from them. Saya langsung fix apa nunggu kabar nih. Sayang waktu lo interview orang lain lo. Memang di sini gue yang decision maker ya. Tapi bagaimanapun juga dari Black Angie Talent Calling ini sendiri, gue harus fair. Ya, biarpun lo punya harimau Sumatera, gue pun sama. Gue juga punya harimau Jakarta Timur. Keren. Jadi mudah-mudahan turnya bisa segera terrealisasi. Lil Ali lu bisa cepat sembuh biar dia nggak ketemu lillahi ta'ala, dan saya bisa jalan bareng turnya ya. Thank you, Pi. Gue minta tolong sama lo ya. Lo tolong panggilin yang berikutnya. Terus kalau mereka belum isi data, lo kasih mereka untuk isi data. Kalau yang tidak bawa pulpen, lo kasih ini pulpen. Ntar gue bakal keluar. Gue suruh lu pada pulang. Lu biasa-biasa aja. Thank you. Take care, Pi.